Nama gue Riza. Gue berkarakter sebagai Benny di sini. Jadi Benny itu suatu peran yang cukup sentral di film ini. Dia tuh seperti mempunyai perasaan-perasaan tentang dunia-dunia mistis. Ya kalau orang-orang kita sering bilang itu kayak punya indera keenam lah. Kalau mempersiapkan karakter pasti, yang pertama kita ketahui bahwa saya pribadi harus melihat film-film yang kurang lebih sama lah ya sifatnya atau ceritanya tentang mistis, tentang dunia-dunia perdukunan, lalu juga karena ini ada tentang kalangan remaja gitu kan, jadi ya bagaimana caranya kita harus intuit ke situ. Terus yang kedua, pasti dalam suatu film tidak mungkin ada yang namanya coaching klinik. Nah, jadi belajar di situ, memahami karakternya seperti apa, pendalaman karakternya bagaimana. Nah, prosesnya cukup panjang. Tantangan yang dihadapi pertama, ini mungkin gue pribadi sangat berbeda dengan karakter yang gue peranin di sini. Kenapa? Karena pribadi kan sifatnya yang fun, ceria gitu. Tapi kalau dalam peran ini dia kayak sifatnya menyendiri, murung, terus juga ya so cool gitu. Tapi kan, nah itulah perbedaan karakter ini yang membuat gue pribadi harus belajar giat di sini. Nah, cara mengatasinya selain coaching klinik, gue harus melihat chemistry gue dengan teman-teman gue ini seperti apa sih. Nah, disitulah PR yang terberat. Terlebih ada reaksi-reaksi dalam film itu yang kadang membuat kita ada tantangan seperti kita main di kuburan, main di hutan. Nah, itulah tantangan-tantangan di lokasi syuting yang membuat tantangan, tapi itu semakin menarik untuk dijalani. Kita main atau syuting di hutan tadi, di kuburan, pastilah kalau duka banyak hal-hal goib, apalagi kita syutingnya film goib, film setan, film mistis, itulah dukanya. Tapi sukanya lebih banyak. Kenapa? Karena kru-krunya, timnya solid banget. Terus juga teman-teman dari beberapa cast ini juga sangat support satu sama lain. Jadi kadang ada part-part di mana gua lupa harus ngomong apa, tapi bisa lah dibantu, di backup. Pada dasarnya semua teknik itu kan sama ya sebagai pemain gitu. Kita menggunakan metode acting atau yang harus sesuai dengan karakternya, lebih ke pendalaman. Cuman memang yang sulitnya adalah itu tadi, karena gue kan sifatnya yang kayak gini nih, fun gitu kan, ngomong apa adanya. Tapi kalau di film itu tuh bener-bener lu harus sendiri. Lu harus bener sendiri, terus jadi kebawa gitu di lokasi syuting. Ya gue mau pas lagi syuting mau enggak ya gue harus stay gitu, diam dengan karakter itu. Jangan bisa dibilang kalau ada orang ketemu, lu sombong banget sih. Nah, itu kadang perbedaan itu yang membuat agak susah dan membuat orang lain mungkin melihatnya kok kayak bukan Riza gitu. Di lokasi tuh jelas, apalagi kalau nggak salah ya, gue pernah rasain ketika main di kuburannya emang cukup angker ya di situ ya, cukup banyak. Dan dimana di part kuburan atau di scene di kuburan itu, gue ada satu scene yang membuat gue harus, ya nanti kalian bisa nonton lah. Itu sangat-sangat mengerikan, yang mana itu sakit, menurut gue sebagai pemain itu sakit. Tapi ketika selesai, kok gue kayak nggak ngerasain apa-apa ya. Nah, itu mungkin ada sesuatu hal yang kadang di luar nalar kita. Terus satu hal, karena gua itu merasakan, karena udah masuk ke karakternya, otomatis diri kita juga terbawa, ya nggak sih? Nah, ketika udah terbawa itu kadang pikiran-pikiran negatif itu muncul yang seakan-akan, jadi di lokasi syuting itu jadi kayak bener-bener kita menghadapi suatu peristiwa atau kasarnya kita melihat setan beneran. Gue sangat berharap film Gerbang Setan ini dapat menghibur rekan-rekan semua, teman-teman semua, dapat bukan sekedar menghibur tapi enak buat ditonton. Karena sifatnya ini kan
komedi tapi juga ada serem-seremnya. Gue harapkan itu yang dapat kalian rasakan. Terlebih karena sifatnya adalah film ini tuh masih kental dengan budaya-budaya mistis, mungkin bisa membuat pengetahuan berlebih ya tentang Indonesia, bahwa Indonesia itu banyak banget budayanya, apalagi budaya goibnya. Itu sih. Jadi sukses terus buat Gerbang Setan, dan gue yakin film ini akan melesat jauh.